Maaf, Ustaz. Ustaz, maaf. Itunya, volumenya mesti digedein dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razuqani fahma. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan bagi ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan membahas tentang hijrah. Pembahasan ini berulang dilakukan setiap tahun. Tetapi karena memori manusia itu pendek, maka mesti diulang-ulang supaya semangatnya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi terus tumbuh di dalam diri kita. Ketika turun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah. Fi kulli sabahin, setiap subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Fatimah dan Ali, lalu mengetuk pintunya dan mengatakan as-salatu as-salatu. Jadi peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang belum paham, tetapi peringatan juga diperlukan bagi orang-orang yang sudah istiqomah supaya dia lebih baik lagi. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu
wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Tanwirul Mikbas menyampaikan, allazina amanu, orang-orang yang beriman. Amanu di situ kata kerja. Artinya orang-orang yang mengejawantahkan imannya dalam bentuk aksi nyata. Karena iman itu sejatinya selain bermakna yakin atau percaya, ada makna tersirat aman dan amanah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang mampu menciptakan rasa aman. Kemudian pribadi-pribadi yang juga mampu menjadi orang yang amanah dalam setiap tanggung jawab yang ia emban. Disebutkan di dalam Tanwirul Mikbas, beriman di situ yang dimaksud bi Muhammadin alaihi salatu wassalam wal Quran. Jadi yang beriman kepada Muhammad kemudian Al-Quran. Wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah min Makkah ilal Madinah. Wajahadu fi sabilillah fi ta'atillah. Jadi orang yang selalu bersungguh-sungguh, seolah-olah jihad itu selalu ia lakukan dalam setiap aktivitas kebaikannya. Karena wajahadu itu juga kata kerja. Artinya dia selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan yang dia lakukan. Maka ada yang menarik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kaum muslimin ini disebut dengan ummah? Kuntum khaira ummah wal takum minkum ummah. Ummah itu sebagaimana diurai di dalam tafsir Al-Misbah, punya banyak derivasi. Ada amamah, ada imam, kemudian berikutnya ada ummun, dan ada ummah. Semuanya bermakna di depan. Imam dikatakan imam karena dia berada di depan, yang di belakang ya makmum. Amamah itu artinya di depan. Ummun atau ibu disebut dengan ibu karena dia berada paling depan dalam setiap urusan anak-anaknya. Makanya kadang dalam bahasa kita, ibu itu disebut dengan mama, ya. Ma itu apa? Ma itu apa? Jadi cocokologinya apa-apa saja dia, gitu. Nah, ummah juga seperti itu. Rasulullah SAW ingin kita ini terdepan dalam setiap peran kebaikan. Jadi jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Ada dan tiadanya sama saja, tidak memberi makna apa-apa, tidak membuat perubahan apa-apa. Nah, jadi wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maksudnya di situ adalah fi ta'atillah. Jadi bukan bermakna hanya jihad perang, ya, tapi dalam setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim wa anfusihim, bi nafaqati amwalihim wa bi khuruji anfusihim. Jadi dengan menginfakkan harta terbaik, bahkan menginfakkan dirinya, ya. Jadi dia berusaha memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan kepadanya untuk mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan fadilatan.
dia akan mendapatkan derajat yang agung, derajat yang mulia. Ini kalau kita perluas tentu di dunia dan di akhirat ya Pak. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti di dunianya dia lebih mulia dibandingkan yang lain. Termasuk juga di akhirat tentunya. Karena orientasi hidup ini kan adalah untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Kemudian selanjutnya mana hijrah? Hijrah berarti berpindah atau bermigrasi, baik fisik, psikis maupun mental spiritual, dari suatu situasi dan kondisi lama menuju situasi dan kondisi yang baru. Intinya orang yang selalu punya semangat untuk berubah, ya, berpindah atau bermigrasi, ya. Baik fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin. Berpindah secara fisik berarti berpindah dari masyarakat yang penuh kekufuran dan kemusyrikan menuju masyarakat beriman. Ini dulu di zaman Rasulullah SAW. Dan hijrah akan terus ada sepanjang kehidupan masih ada. Sedangkan berpindah secara psikis adalah berpindah dari tradisi dan budaya masyarakat yang tidak Islami menuju masyarakat yang berbudaya Islami. Dari segi bahasa, hijrah pada mulanya berarti berpisah atau meninggalkan, baik secara fisik, lisan maupun hati. Hijrah dalam pengertian ini dapat dipahami dari ayat berikut. Wahjuruhunna fil madaji. Pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Jadi ada kata hajaro di situ ya, yang bermakna berpisah. Karena ini fi'il amr, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Jadi berpisah dari yang gak baik, berpisah dari yang buru-buru. Sehingga setelah itu kita melakukan yang baik dan melakukan kesalehan. Nah, kalau kita mapping, kita petakan secara garis besar ya terdiri dari dua hal ini ya Bapak Ibu ya. Pertama, hijrah lahir atau fisik, itu maknanya adalah pindah tempat ya. Mekah ke Madinah kalau di zaman Rasulullah SAW. Kalau hari ini ya tempat kumuh ke tempat bersih ya. Rumah kecil ke rumah besar ya. Tidak nyaman ke nyaman. Termasuk nanti pada akhirnya kita juga akan hijrah lagi di akhir Pak. Dari dunia ke akhirat. Dari dunia ke akhirat. Dan ini juga akan dilakukan, akan dialami tentunya oleh semua manusia. Karena nggak ada orang yang nggak bakal pindah ke kehidupan berikutnya. Nah, kemudian berikutnya batin atau psikis, pindah pada keadaan lebih baik. Ya, maksiat ke taat, tidak bahagia ke bahagia, marah ke ramah. Ya. Tadinya mungkin kita gampang betul tersinggung ya Pak. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit emosi. Sekarang kita azamkan ke dalam diri kita bahwa mulai awal Hijriah 1444 ini kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ramah, bukan pribadi yang marah gitu. Karena ramah ini adalah salah satu indikator kita disayangi oleh Allah. Jadi selalu bisa ramah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Marah sekalipun dia tetap bisa ramah gitu. Karena ada sebuah tadabbur yang menarik Pak. Nama Allah yang paling sering disebut dalam kehidupan seorang muslim itu selain Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Karena ada di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Itu kan dua-duanya sama-sama berhulu dari rahimah yarhamu rahmah.
Bahasa kitanya rahmat gitu ya Pak. Rahmah. Nah, ada Jabal Rahmah gitu ya, rahmah. Pengasih penyayang. Kata dasarnya kan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Kasih sayang, kasih sayang. Kalau kita lihat kata rahmah Pak, lalu kita sesuaikan dengan bahasa kita ya. Rahmah itu kan kasih sayang Allah ya. Di dunia ini kita diberi bahagia, di akhirat nanti insya Allah diberi surga ya. Tanda dan bukti Allah itu merahmati seseorang. Tapi apa indikator yang bisa dirasakan oleh orang yang dirahmati oleh Allah itu? Manakala ia mampu berlaku ramah Pak. Jadi rahmah, kita buang huruf H-nya ini, kalau kita tulis dalam transliterasi bahasa Indonesia ya, rahmah gitu ya. Rahmah. Nah, lalu kita buang H yang di tengahnya itu. Rahmah menjadi ramah gitu kan. Ini untuk memudahkan saja. Jadi salah satu indikator orang itu dikasihi dan disayangi oleh Allah, dia kembali mampu menularkan ya Pak, kasih sayang itu dalam kehidupannya. Jadi ramah bukan marah. Ramah dan marah itu, ini tadabbur saja Pak. Ramah dan marah itu huruf-hurufnya sama ya, cuma diputar-putar aja. Ramah, marah. Maka ketika kita menghadapi sesuatu, reaksi kita kan kita yang menentukan. Kita mau marah atau mau ramah, itu pilihan Pak. Allah selalu ramah kepada kita para makhluk ini. Ketika kita bermaksiat, Allah tetap ramah ke kita ya Pak. Coba kalau seandainya ketika kita melakukan satu maksiat, Allah marah ya Pak. Saat maksiat itu langsung aja tiba-tiba misalnya tangannya nggak bisa diangkat. Habis maksiat nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri gitu ya. Tapi tidak. Setiap kali kita melakukan dosa dan kesalahan, karena Allah punya sifat rahmah, Allah tetap mengasihi dan menyayangi kita, orang beriman. Kemudian berikutnya masalah ke Masya Allah. Kalau beberapa waktu belakangan ini mungkin apapun jadi masalah bagi kita. Hal sepele, hal kecil, hal yang seharusnya tidak masuk ke dalam memori dan kolbu kita, kok masuk semua gitu. Sehingga akhirnya kita hampir tenggelam oleh masalah itu. Kita sekarang berusaha untuk mengubah masalah menjadi Masya Allah. Jadi setiap kali berhadapan dengan problem, kita kembalikan ke Allah. Kalau mungkin ya Pak, sebelumnya kita apa-apa masalah ya. Sekarang coba Masya Allah, Masya Allah. Karena Allah lah yang naruh masalah, Allah pula yang menyelesaikan masalah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada satu kesulitan, ada banyak jalan keluar. Itu penafsiran yang saya baca di Al-Misbah. Setiap kali ada satu masalah yang Allah ujikan kepada kita, Allah sediakan banyak solusi. Jadi satu problem banyak solusi. Nah, jangan dibalik seolah-olah hidup ini masalah semua. Harusnya orang beriman itu menganggap hidup ini terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah atas keinginan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau seandainya udah begitu kan jadi enak ya Pak. Enggak enek gitu ya. Ya ada orang ngapain aja enek. Harusnya hidup ini kan enak. Nah, selain hidup enak ya matinya nanti juga harus enak. Maka kita harus mempersiapkan hidup enak dan mati enak gitu ya. Lawan ke kawan ya. Tadinya mungkin kita masih ada musuh.
Di awal hijrah ini kita sampaikan kepada Allah, ku maafkan semua kesalahan mereka ya Rabb, dan bantu aku untuk istiqomah dalam kebahagiaan jiwa yang seperti ini. Pokoknya kita buang-buangin Pak dari kolbu kita lawan-lawan, musuh-musuh ya, yang mungkin selama ini menyita energi positif kita. Kalau udah ingat nama orang itu, kesalnya kembali muncul ya, sakit hatinya kembali muncul. Sekarang kita sampaikan ke Allah, kita bebaskan diri kita dari semua itu. Nah, kalau spirit idealnya kan ada di hadis ya Pak. La yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa thalasi layalin. Enggak boleh seseorang itu saling diam, tidak bertegur sapa, sakit hati, saling benci ya Pak, apalagi saling dendam ya, dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah kelamaan, beban ringan juga akan menjadi berat. Saya suka mencontohkan gelas air mineral ini Pak. Dia ringan. Ketika kita ngangkat, kita nggak mikir karena ringan. Kita nggak mikirin cara dan strateginya gimana supaya bisa ngangkat ini. Tapi coba diangkat lalu ditahan selama 1 jam ya. Yang ringan ini jadi berat. Masalah kan juga seperti itu. Sebenarnya masalahnya sepele, tapi karena didiamkan berlama-lama, akhirnya yang sepele itu menjadi beban berat. Sehingga akhirnya hidupnya stres mulu setiap hari ya Pak. Kapan bahagianya kalau hidup ini stres mulu? Di rumah stres, di masjid stres ya, di tempat kerja stres. Nah, ditambah lagi di jalan stres ya. Sementara kita mohon nama Allah, fid dunya hasanah. Di dunianya mesti bahagia, mesti baik. Baik di situ tentu maknanya sangat luas ya. Kalau bisa di rumah kita baik, di masyarakat kita baik, di tempat kerja kita baik. Jadi di mana saja berada, enjoy aja gitu. Nikmat hidup ini. Nah, sehingga kalau hidup ini nikmat, Pak. Mana-mana surga ya. Baiti jannati, rumahku surgaku ya. Masjidi jannati, masjidku surgaku. Madrasati jannati, sekolahku surgaku ya Pak. Atau apa? Maktabi, ya Ustaz Arif ya. Maktab itu apa? Kantor, kantorku surgaku. Apalagi qaryati jannati, komplek perumahanku surgaku. Semua kawan Pak, nggak ada lawan di situ. Karena salah satu ciri surga itu kan luas. Arduhas samawati wal ard. Ciri neraka itu sempit. Kalau kita ada lawan di satu tempat, ruang gerak kita kan jadi menyempit ya. Kalau kita ada musuh di tempat kerja, ruang gerak kita jadi menyempit. Dia juga seperti itu. Dia merasakan neraka, kita juga merasakan neraka. Kenapa enggak sama-sama kita ubah? Maka memaafkan itu adalah sebuah kemuliaan. Jadi ketika orang memaafkan, sebenarnya dia sedang menciptakan surga-surga di dunia ini. Dia tidak lagi menyimpan yang buruk-buruk di dalam kolbu ini. Kalau kolbu kita sudah dibersihkan dari yang buruk-buruk, maka tidak ada tempat lagi kan di situ bagi yang buruk-buruk ya. Sehingga nanti dia tidak lagi gampang tersinggung gitu. Hina, orang yang suka menghina itu kan tanda hina katanya. Orang yang tersinggung kalau dihina berarti masih ada sisa-sisa kehinaan di dalam dirinya. Karena katanya iman itu seperti orang naik pesawat ya. Semakin tinggi pesawat itu terbang, maka semakin kecil dia melihat dunia ini. Kalau orang sudah terbiasa, Masya Allah, Insya Allah masalahnya kan tidak lagi membebani dia. Nah, kalau seandainya kita semakin dekat dengan Allah ya Pak, yang hina-hina itu kan di bawah ya Pak. Jadi nggak ngenain kolbunya ya. Ya, kena
dampaknya sedikit banyak ya pasti. Tapi tidak sampai membuat orang ini ambruk. Makanya setan tidak menggoda orang mulia itu dengan maksiat, tapi dia digoda dengan kemuliaan, ya. Pujian, apresiasi. Karena hinaan sudah tidak berpengaruh bagi orang mulia ini. Karena hina itu kan di bawah ya Pak, ya lewat aja, gak ngefek. Emas itu akan tetap mulia walaupun dia ditaruh di tong sampah, ya. Diinjak-injak, harganya gak berubah, dia tetap logam mulia. Nah kalau diri ini semuanya mulia lalu dituduh jelek, buruk, ya, busuk, ya tetap aja kita nggak akan terpengaruh sama itu ya Pak. Makanya kata William Shakespeare itu, what is a name, ya, apalah arti sebuah nama, ya. Walaupun bunga mawar itu dinamakan dengan bunga bangkai, tapi wanginya tidak akan berubah. Walaupun kita disebut dengan sebutan-sebutan buruk, karena memang diri ini mulia kan insya Allah nggak akan ngefek, nggak akan berpengaruh. Nah malas menjadi rajin ini juga bagian dari memaknai hijrah ya Pak. Saya menyampaikan ini sebagai watawasau bil haq watawasau bis sabr, karena sama saja Pak, sama saja kita. Bahkan Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi SAW, juga mengaku hal yang sama. Qad nafaqa Hanzalatu. Hanzalah telah jadi munafik. Kata-kata ini pertama disampaikan kepada Abu Bakar, teman curhatnya Hanzalah. Terus sahabat Abu Bakar menjawab, saya juga mengalami hal seperti itu. Karena ketika bersama Rasulullah semangat betul untuk melakukan yang baik-baik, seolah-olah semua amal saleh ingin dilakukan dengan maksimal ya. Tapi ketika pulang ke rumah, temu sama istri dan anak-anak, sibuk kembali dengan kegiatan sehari-hari, semangat itu kembali berkurang. Nah, lalu kemudian mereka berdua kan datang kepada Rasulullah, lalu menceritakan hal yang tadi diungkap. Nabi kita hanya tersenyum. Lalu kemudian di bagian akhir riwayat yang cukup panjang itu Nabi menyampaikan sa'atan wa sa'atan. Semua ada saatnya. Saat ya Pak, semua ada saatnya. Ada saatnya kita rajin, ada saatnya kita malas. Ketika kita malas, paksa diri kita untuk kembali jadi rajin. Lawan kemalasan itu sambil terus-menerus bermohon kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Apabila diganggu sama setan, fasta'iz billah ya. Segera mohon perlindungan kepada Allah. Makanya kalau malas datang ya Pak, selain kita berusaha memaksa diri kita untuk rajin, kita banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sehingga akhirnya apa? Keutamaan-keutamaan yang sudah kita ketahui itu bisa kita amalkan dengan istiqomah. Jangankan kita ya Pak, Abu Bakar dan Hanzalah saja mengalami hal yang sama. Padahal kita tahu ya, Abu Bakar itu terdepan dalam setiap perang. Makanya ketika Nabi menyampaikan inna fil jannati thamaniyatu abwabin, surga itu punya 8 pintu ya. Kemudian di kesempatan berikutnya Nabi menyampaikan siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan. Abu Bakar jawab ana ya. Siapa yang menengok orang sakit? Ana. Siapa yang ngasih makan orang miskin? Ana. Pokoknya semua yang ditanya Rasulullah itu Abu Bakar menjawab iya. Tidaklah terkumpul pada diri seseorang semua hal yang tadi disebutkan, melainkan dia akan masuk surga. Kemudian berikutnya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan dipanggil dari semua penjuru pintu surga itu? Lalu Nabi kita menjawab, arju antakuna minhum. Aku berharap
kamu adalah salah seorang dari mereka. Nah, orang yang akan dipanggil dari 8 penjuru pintu surga saja mengalami juga, Pak. Jadi nggak ada kita ini yang selalu stabil dalam ketaatan. Ada masa-masa kita kurang semangat. Maka ketika kita kurang semangat, Nabi kan memotivasi sahabat ya, ihris, gitu. Bersemangatlah. Makanya motivasi itu menjadi penting. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan motivasi itu ya menghadiri majelis ilmu ini, Pak. Saya yakin apa-apa yang saya sampaikan ini Bapak-bapak udah paham, udah ngerti semua ya. Apalagi kan di masjid kita ini istiqomah taklimnya. Tapi ini sebenarnya hanya sekedar penajaman saja. Ibarat pisau kalau didiamkan lama dia berkarat ya, Pak. Bahkan bisa jadi tumpul. Lalu diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi hingga dia terus tajam gitu ya. Nah, setelah ini nanti semangat kita untuk taat itu jadi semakin lebih baik. Sebab ya kematian tidak menunggu taubat kita. Kematian tidak menunggu taubat kita. Untuk hidup enak, kita rela melakukan beragam hal ya, Pak. Kita mampu memaksa diri kita ya. Nah, kita nggak mau terlambat hadir ke sekolah bagi yang guru ya. Kita bela-belain tuh ya, kita paksa-paksain tuh. Gimana supaya kita nggak terlambat. Nah, untuk urusan sholat kan harusnya juga begitu. Untuk urusan sholat berjamaah bagi yang bapak-bapak nih ya, kita juga harus memaksa diri kita. Kenapa untuk hidup enak kita bisa begitu, untuk mati enak kita nggak bisa begitu? Padahal kita sadar sesadar-sadarnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini kata Nabi SAW hanya ibarat jarum atau jari tangan dimasukkan ke dalam samudera ya, Pak. Lalu kemudian diangkat. Dunia beserta isinya itu adalah ibarat air yang terbawa di jari atau di jarum ini. Sementara akhirat adalah air samudera yang tersisa ini. Coba bayangkan Pak, air yang terbawa di jari atau di jarum dinikmati oleh semua makhluk, makhluk syahadah maupun makhluk ghaib ya. Semuanya hidup dari yang ada di jari atau di jarum. Nah, sementara yang tersisa di samudera luas itu adalah akhirat. Nah, maka apa? Sadar diri itu kan menjadi penting. Kita sadari itu iya ya. Saya nggak boleh mengabaikan yang lebih baik. Saya harus maksimal juga untuk yang lebih baik. Nah, kemudian berikutnya ya sendiri menjadi berjamaah ya Pak. Kalau tadinya mungkin masih suka sholat sendiri, sekarang kita ayo berubah. Karena perubahan itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kalau mau berubah memang dari diri sendiri. Nah, kalau kata Agim itu kan 3M ya. Mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Kemudian mulai dari diri sendiri. Gak usah mimpi ngubah dunia kalau diri sendiri aja belum berubah. Nah, mimpi kita kan kadang terlalu melangit ya Pak. Nah, yang kecil-kecil belum kita mulai. Nah, ubah aja dulu diri sendiri. Kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah. Lalu keluarga kita menjadi prototipe ya, atau menjadi apa? Qudwah hasanah, contoh teladan kebaikan minimal bagi keluarga besar kita ya. Kita mulai menjadi ayah terbaik bagi anak-anak kita ya, yang meluangkan waktu terbaik kita untuk anak kita. Ini kadang kita kan karena sibuk nggak ada waktu Pak, nggak ada waktu kita kadang untuk anak. Nah, maka sekarang mulai luangkan waktu terbaik kita untuk anak kita. Bikin halakoh di rumah ya. Terserah mau tiap hari atau mungkin sekali sepekan, yang penting istiqomah. Duduk melingkar istri anak-anak kita ajarkan di situ ya. Ya bikin program. Mungkin khatam terjemah Quran gitu ya. Bapak bacakan khatam terjemah Quran dari awal sampai akhir. Walaupun khatamnya mungkin 1 tahun, 2 tahun nggak apa-apa. Yang penting kita hadir lahir batin untuk anak kita. Oh, saya kan bukan ustadz, nggak apa-apa. Terjemah Quran kan nggak mesti ustadz, nggak dibaca aja. Nah, nanti kalau ada yang ditanya kita nggak paham ya googling ya Pak.
Kalau seandainya kita bisa menyelesaikan khatam terjemah Quran bersama istri dan anak, itu keren. Nah, saya menyampaikan ini karena saya juga pelan-pelan mencoba itu. Liburan kemarin kita bikin kegiatan namanya Ayah Camp ya. Saya menyebutnya Ayah Camp. Jadi saya programnya itu membacakan terjemah Quran kayak keluarga ya. Dari juz 30 dulu, kemudian surat-surat pilihan kayak Al-Kahfi, Ar-Rahman dan seterusnya. Itu ternyata dampaknya keren, Pak. Selain kita jadi punya prestasi, pernah khatam terjemah, anak-anak kita dapat informasi bergizi. Karena kalau dibiarkan dia baca sendiri terjemah Quran itu, Pak, belum tentu dia baca. Nah, terus berikutnya ya khatam terjemah kitab Riyadhus Shalihin. Kita kan ingin mati enak. Pedoman hidup kita kan dua ya, Pak. Al-Quran, Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammad. Maka mesti kita seimbangkan ya. Nah, maka selain kita ganti motor dengan motor NMAX ya, Aerox, beli juga lah kitab Riyadhus Shalihin ya. Nanti langsung di googling, Pak. Pesan online, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Karena menurut Al-Imam Az-Zahabi, kalau orang Islam itu mau menjadi muslim yang baik, paham akan agamanya, kalau bisa dia betul-betul mendalami selain Quran ya, Pak. Kata beliau, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian berikutnya Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Azkar ya. Nah, kita ambil yang ketiganya, Riyadhus Shalihin. Kitab hadis Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, 1 jilid, Pak. Hanya berisi 1000-an hadis, tapi itu sudah merangkum dari start sampai finish kita sebagai muslim ya. Keren betul itu kitab. Dan dibuat sesistematis mungkin, jadi sistematis betul. Nah, Quran kita maksimalkan, Al-Hadis kita maksimalkan. Hidup kita jadi seimbang ya, Pak. Ini penting saya sampaikan karena kadang kita terlena dengan hidup enak ini. Ya. Alhamdulillah udah punya rumah, kepengen ganti motor, udah punya motor, kepengen punya mobil ya, Pak. Kemudian berikutnya, mobil udah punya, kepengen gedein rumah. Oh, rumahnya udah gede, kepengen ningkat rumah. Memang begitulah hidup. Spirit dan semangat itu penting ya. Tapi jangan lupakan rumah kita yang sesungguhnya. Saya pernah nge-save foto viral dulu ya, Pak. Burj Khalifa disandingkan dengan makam Khalifah. Burj Khalifa yang di Dubai itu kan diambil dari nama presidennya ya, Pak. Ini Emirat Arab ya. Ternyata makamnya itu kan tidak diapa-apain, biasa-biasa saja gitu ya. Cuman gundukan tanah ya. Nah, di sampingnya itu ada Burj Khalifa. Dulu namanya kan Burj Dubai ya. Akhirnya diganti namanya dengan nama presidennya. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini, kekayaan itu ternyata tidak mampu memperpanjang umur atau memperlambat kematian. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh beliau? Negara turun tangan, di samping memang kekayaan pribadinya juga sangat banyak ya. Dia mampu menghadirkan dokter-dokter terbaik di dunia. Tapi karena hidup ini mati itu adalah hak prerogatif Allah, dokter terhebat di dunia itu nggak mampu ya, Pak. Nggak mampu menunda kematian. Makanya ada bahasa begini ya, sakit itu tidak mempercepat kematian, sehat dan pola hidup sehat itu juga tidak memperlama kematian. Tapi ikhtiar tentu penting ya, Pak. Kita kan tidak boleh juga abai. Tapi jangan juga lebay ya, Pak. Ada orang lebay betul ya, menjalani hidup ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh.
Nanti kalau kamu makan ini, kamu begini. Kalau kamu begini, ini begini gitu. Akhirnya dia stres dengan itu. Dia duluan malah mati daripada orang yang tadi itu. Jadi biasa-biasa saja. Ketika kita disuruh makan makanan yang halal lagi bergizi, kita ikhtiarkan. Tapi jangan juga lebay ya Pak. Jangan juga lebay. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada kawan, ada istri, ada anak yang begini, akhirnya marah-marah mulu ya. Nah, jangan-jangan nih Pak ya, ketika kita marah-marah mulu ya, hormon endorfin di diri kita jadi berkurang drastis ya, hingga akhirnya hidupnya nggak bahagia. Nah, tidak bahagia itulah yang bisa jadi menyebabkan dia ya, sel-sel di tubuhnya jadi apa namanya? Jadi rusak dan tidak terjadi regenerasi di situ ya. Rusak. Nah, secara ilmiah bisa jadi dia meninggal duluan ya, secara ilmiahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya ya macam-macam hijrah itu. Ya hijrah makaniyah, ya hijrah tempat ya Pak. Kemudian hijrah maknawiyah. Hijrah ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Ya hijrah makaniyah atau tempat. Walaupun dari sisi histori ya, dari sisi sejarah tarikh gitu ya. Ya Rasulullah sudah selesai hijrahnya tentunya. Pertama hijrah ke Habsyah, kemudian yang kedua hijrah ke Madinah ya. Nah, dari sisi tempat ya hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Bagi kita hijrah dari wilayah yang tidak aman seperti rawan banjir, longsor dan kumuh ya Pak. Hijrah dari suatu tempat karena gangguan terhadap harta benda. Hijrah karena menghindari tekanan fisik. Maka salah satu ciri ODGJ gitu, orang dengan gangguan jiwa ya, atau orang sakit jiwa ya, enggak bahagia bertahan. Ada orang yang begitu Pak, dia ngeluh mulu ya, ngeluh mulu, isi pembicaraan tuh ngeluh mulu Pak, tapi tidak mau hijrah dari situ. Ya kalau orang tidak bahagia ngapain di situ? Kecuali kalau kita mampu ya Pak, mengubah yang enggak bahagia itu menjadi kebahagiaan. Artinya kita berusaha untuk bahagia lah. Karena kalau ditanya apa sih yang dicari dalam hidup ini gitu, kalau dikerucutkan Pak, semua yang kita cari dalam hidup ini cuma satu sebenarnya Pak. Kebahagiaan. Kita ingin bahagia. Duit banyak itu kan tujuannya supaya lebih bahagia gitu ya. Tapi bukan duit banyak tujuan kita bekerja, atau tujuan hidup kita ini kan bukan supaya duitnya banyak, enggak, tapi supaya bahagia ya. Kalau nggak bahagia, ya nggak usah diikuti, tinggalkan aja. Jangan memaksakan diri kalau kita tidak bahagia gitu. So, nanti kita akan jadi sakit jiwa tuh, stres ya Pak, depresi, tekanan di mana-mana, ya ujung-ujungnya di rumah juga nggak ikut bahagia. Maka saya baca di buku Promote Batra itu Pak, ada seorang pekerja gitu ya, yang tekanan pekerjaannya itu dahsyat luar biasa, benar-benar fisik maupun mental gitu ya. Tapi di buku itu disebutkan, ketika dia masuk rumah katanya, dia adalah suami bagi istrinya, ayah bagi anak-anaknya. Maka dia harus tampil dengan penampilan yang prima, lahir batin. Nah, dia pakai teori afirmasi. Jadi katanya dia punya pohon masalah. Jadi pohon masalah itu virtual ya Pak. Nah, seolah-olah dia nanam pohon masalah di depan rumah itu. Jadi ketika dia mau masuk ke dalam rumah, wah itu masalah itu dikeluarin dulu sama dia Pak. Oh gitu. Gitu kan? Nah, ditaruhin dulu sama dia di situ. Nah, lalu dia mempersiapkan dirinya untuk tersenyum lahir batin. Dia tersenyum, lalu masuk ke dalam rumah. Jadi masalah yang di luar itu nggak dibawa sama dia ke dalam rumah. Nah, nanti ketika keluar dari rumah gitu, nah, dia begitu lagi tuh, diambil lagi tuh ya, mau diselesain secepatnya nanti di tempat kerja gitu. Nanti terus begitu. Nah, ternyata dampaknya dahsyat. Jadi dia tidak membawa apa Pak? Tidak membawa kisruh dengan kawan-kawan di tempat kerja menjadi konsumsi keluarganya. Karena katanya
ketika seseorang sakit, katakan sakit perut, itu kan sering yang dia evaluasi itu, semalam saya makan apa ya, salah makan biasanya gitu ya Pak. Ternyata ada satu hal yang banyak dilupakan orang, semalam saya mikirin apa ya gitu, semalam saya ngomongin apa ya gitu. Wih, ternyata semalam dia habis gunjingin banyak orang Pak. Jadi sebelum tidur itu dia heboh tuh sama istrinya berdua yang gunjingin orang. Bayangin Pak, orang yang gunjingin orang itu kan ibarat makan bangkai. Orang kita makan makanan kadaluarsa aja bisa sakit perut pagi-paginya. Ini sekarang makan bangkai, ya 3 piring semalam. Ya wajar kalau pagi-pagi itu stres ya Pak, nggak bahagia. Coba kalau setiap hari kita makan bangkai. Karena kalau di dalam Islam kan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi gunjingin orang itu kan seperti makan bangkai saudara kita itu yang sudah mati gitu ya. Pasti kamu benci, pasti kamu nggak suka. Makanya orang dikit-dikit migrain, dikit-dikit sakit kepala. Kemungkinan besar orang ini suka mengkonsumsi bangkai, banyak gunjing Pak. Dikira sama dia dengan dia gunjingin orang dia bahagia. Ternyata faktanya nggak begitu. Maka dengan momentum hijrah kita ingin ya, mending apa? Jangan bergunjing, mending zikir aja kan biasanya gitu ya. Jangan bergunjing, mending zikir aja. Jadi kita berusaha, biarinlah kita dibilang orang diem-diem aja nggak komen gitu ya. Daripada kemudian kita memasukkan. Nah sekarang, ketika yang buruk-buruk di luar itu kita tumpahkan lagi ke istri kita dan anak kita. Maka ada sebuah kisah menarik tentang seorang kiai Pak, yang dimaki-maki sama seseorang. Ya ada orang di hadapan orang banyak tuh Pak, dimaki-maki, kiainya senyum-senyum aja. Kiai senyum-senyum aja, artinya nggak dibalas sama sekali. Sampai orang itu capek sendiri gitu. Santrinya gondok juga. Pak Kiai kenapa sih kok nggak dibalas gitu? Kenapa Pak Kiai tidak mengklarifikasi? Nggak balas gitu ya. Terus apa kata Pak Kiai ini? Orang itu sedang menumpahkan dan mengeluarkan sampah dirinya. Jadi dia sedang memuntahkan yang buruk-buruk dari dalam dirinya. Biarin aja dia menumpahkan itu. Kalau saya merespon, itu sama saja saya menarik muntah dan sampah itu masuk ke dalam diri saya. Nah, dari cerita ini saya ingat sebuah quote Pak, yang menyebabkan kapal itu tenggelam katanya bukan besarnya badai ya, tapi air laut yang masuk ke dalam kapal. Walaupun nggak terjadi badai, kalau air lautnya masuk pelan-pelan sedikit demi sedikit ke dalam kapal, lama-lama kapal ini tenggelam. Maka sehebat apapun masalah hidup yang kita hadapi, selama tidak masuk ke dalam kolbu kita ya, dalam pikiran kolbu kita, ya biasalah. Hari itu masalah, besok kita anggap nggak masalah ya. Nah insya Allah katanya kita nggak akan tenggelam. Nah saya melihat kawan-kawan yang begitu tuh hidupnya happy-happy saja gitu. Saya di sekolah itu ada kawan yang modelnya begitu. Kadang hari ini begini gitu ya. Besok dia udah baik lagi sama orang itu. Pandai betul dia menarik hati orang itu kembali. Walaupun mungkin orang itu tetap tersinggung ya Pak. Tapi seolah-olah besok harinya nggak ada masalah. Dia fine aja sama semua orang. Saya melihat hidupnya jadi bahagia gitu ya. Nah jadi melalui momentum hijrah ini, ayo kita proklamirkan ya Pak. Kita proklamirkan, kita ingin ya Pak, ngomong yang baik-baik saja. Kalau kita terlanjur ngomong yang nggak baik, kita cepat-cepat hapus ya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya hidup yang singkat ini enak. Nah, kemudian hijrah ma'nawiyah ya. Keyakinan, amal, pemikiran atau mindset ya Pak. Dari nggak bisa menjadi bisa ya Pak. Dari malas menjadi rajin. Iktisodiyah ini juga penting ya Pak. Ekonomi. Insya Allah bapak-bapak di Mentari ini sudahlah ya. Ya dari konven ke apa namanya ke syariah. Kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam segala hal, termasuk dalam masalah ekonomi. Ya akhlak ya Pak.
Mungkin selama ini kita jarang nelpon orang tua, sekarang kita schedule. Setiap hari Jumat misalnya bagi kita yang sibuk. Bagi yang kurang sibuk ya mungkin 2 kali sepekan saya harus nelpon bapak ibu saya. Nah, komen di WA grup keluarga ya. Ya, apa yang terjadi di situ kita ikut nimbrung ya. Jangan kemudian kita nggak peduli dengan itu. Ini kan bagian dari dakwah kita juga ya. Karena yang paling penting kita dakwahi pertama itu justru kan orang-orang terdekat kita ya Pak. Nah, lemah menjadi kuat ini saya kutip dari Pak Hajrianto Yetohari ya. Beliau menyatakan mukmin itu harus kuat ketika menafsirkan surat An-Nisa ya. Apanya yang mesti kuat? Ya, imannya, ilmunya, fisiknya ya Pak. Politiknya, kebudayaannya, kerjasamanya, ekonomi, informasinya. Ya kita ya harus kuat dalam segala lini memang ya. Nah, jangan kemudian kita ya sendiri-sendiri akhirnya ya lemah bersama pada akhirnya ya Pak. Terakhir karena sudah suruk ya Pak. Tidak seimbang menuju ke seimbangan. Salah satu yang menyampaikan teori ini namanya Dr. Hasan Bali. Dan saya yakin banyak yang lain yang menyampaikan. Katanya hidup ini seperti sebuah mobil ya, yang terdiri dari 4 roda. Saya contohin di sini Ferrari ya Pak. Ada 4 roda Ferrari. Keempat roda ini harus terisi angin yang sama atau nitrogen yang sama. Tekanannya mesti sesuai kira-kira begitu. Nah, kalau tekanannya tidak sesuai ya, maka akan terjadi zigzag. Jadi kalau dipacu kendaraan ini nggak seimbang lah. Nah, kata beliau, kalau ditelusuri 4 ban mobil di diri ini, yang pertama ya jasad ya Pak. Tubuh ini harus diperhatikan, harus dirawat. Nah, maka kemudian ada istilah olahraga itu ya. Sempatkan untuk berolahraga walaupun sebentar ya. Yang penting bergerak gitu ya Pak. Nah, termasuk jalan ke masjid ini kan bagian dari olahraga ya. Nah, kemudian apalagi ya silakan diatur ya Pak. Mungkin push up, mungkin jogging, mungkin bersepeda, berenang ya, berkuda, memanah. Kemudian berikutnya ya batin. Atau tadi fisik, psikis ya. Nah, ini olah rasa. Ada juga yang disebut dengan istilah tarbiyatur ruh, tarbiyatur ruhiyah ya, tarbiyah ruhiyah. Nah, zikirnya kita coba perbanyak ya Pak. Kita luangkan waktu kita untuk memperbanyak zikir. Kita perbanyak zikir. Karena dari 8 pintu surga itu ada 1 pintu yang disebut dengan pintu zikir itu ya Pak. Jadi pintu zikir. Di mana nanti yang akan melewati pintu itu adalah orang-orang yang zikrullah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk apa? Untuk menikmati zikir-zikir yang kita baca. Nah, ada tadabbur yang menarik ya Pak. Kalau kita ketemu huruf dzal, kaf sama ro ya. Dzal, kaf sama ro. Dzal, kaf sama ro. Itu kan paling tidak bacanya bisa zikir, juga bisa dibaca zakar. Bisa dibaca zikir, bisa dibaca zakar. Sama-sama berbahasa Arab ya. Ahlu zikir, yang satunya lagi ahlu zakar. Orang beriman ketika dia bermasalah dengan hidupnya, dia akan berzikir sebanyak-banyaknya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Tapi ahli maksiat ya, kalau tadi ahli taat, kalau ahli maksiat ketika dia bermasalah dengan hidupnya, dia akan yang kedua. Bahkan untuk yang kedua ini Pak, orang rela ngeluarin sampai 80 juta coba. Itu kayak kasus-kasus prostitusi online itu. Itu ternyata kan tarifnya di atas 50 juta ya. Ada yang sampai 80 juta coba Pak. Ngeluarin 80 juta untuk sebuah ketenangan, tapi ketenangan yang salah. Kalau saleh tadi kan dia berzikir. Coba Pak, orang yang kedua ya, ahlu zikir, ahlu zakar, dia kepengen berlama-lama. Dia kepengen jauh dari keramaian. Kalau perlu jangan ada orang yang tahu, jangan ada orang yang lihat, jangan ada orang yang dengar.
Nah, maka zikir juga harus kita begitukan. Kalau di rumah Bapak ada mihrab ya, tempat khusus Bapak untuk beribadah. Jadikan itu tempat untuk mengakses langit pasti. Jangan buka handphone di situ ya. Itu khusus untuk kita ibadah kemudian zikir. Nikmati berlama-lama. Sampai nanti Pak, katanya 40 triliun sel ya, lebih kurang di tubuh kita ini sama-sama bertahlil bersama kita coba. La ilaha illallah. Karena saya baca di hellosehat.com, tubuh kita ini katanya terdiri dari lebih kurang 40 triliun sel itu. Itu semuanya hidup dan ruh ada di 40 triliun sel itu kan Pak. Jadi ruh itu nyatu dengan itu. Nah, sekarang kita ajak semuanya untuk la ilaha illallah gitu. Bayangin tuh Pak ya, dari atas sampai ke bawah membaca la ilaha illallah. Enggak ada yang enggak mau ngikut gitu. Nah, sehingga akhirnya apa Pak? Kita berharap semua anggota badan kita ini dukung kita untuk taat. Ini kadang kita zikir cepat aja nggak dikerjakan. Coba kadang lihat habis sholat tuh Pak, orang kepengen cepat-cepat, semua pengen cepat-cepat gitu. Nah, tapi giliran yang kedua, kepengen berlama-lama, bahkan orang sampai berobat beli ini beli itu supaya bisa lama. Nah, berikutnya adalah pikiran atau olah rasio ya Pak. Tadi saya sudah sampaikan sekilas. Otak ini ternyata kan juga harus diajak berolahraga. Quran adalah media terbaik untuk itu. Sekarang ada terjemah kata per kata ya Pak. Pelan-pelan ya Pak, satu kata kalau bisa kita hafalin tuh ya. Sehingga otak ini kan mikir ya Pak, ini kemarin apa ya artinya gitu ya. Jadi seolah-olah dia apa Pak? Dia diajak bekerja keras juga untuk mikir ya. Jadi ngaji itu tidak lagi sekedar cepat-cepatan ya, tapi tadabbur. Awalnya teksnya, kemudian maknanya. Nah, berikutnya adalah sosial atau olah sosial ya Pak. Ya, artinya hubungan baik kita dengan sesama ya harus kita rawat dan perbaiki juga. Ini barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ada Ustaz Munawir. Ustaz. Afan. Ya. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Kasih ya Pak.